sosok hantu ini pada masa zaman dulu ya, karena memang hantu ini tinggalnya memang di mereka berdomisili memang di satu hutan, satu area atau satu hutan ya, Nigeria dan Norwegia. Hutan itu memang sangat belantara ya. Pada masa itu memang di Pulau Bangka itu memang masih hutannya masih hutan luas ya, lebat ya, belantara ya. Tapi karena memang di apa namanya, dengan adanya perkembangan zaman ya, baik itu sekarang ini di Pulau Bangka ini sekarang untuk tahun-tahun 2000-an sekarang ini mungkin susah ya untuk menemukan sosok hantu yang bisa membunuh manusia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pecinta dak dimanapun berada. Tidak lupa kami doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kami akan mengungkap atau mengurai sosok hantu yang ditakuti di masa lalu, yang mana sosok ini bisa membunuh manusia. Ya Bang Rusdi, ya kayak seperti cerita yang video-video kita yang kemarin, seperti adanya hantu mawang, mencadin. Nah, yang satu ini beda lagi dia, Bang Rusdi ya. Sosoknya mungkin jadi yang seperti yang Juri bilang itu sosoknya bisa membunuh. Iya, bisa membunuh. Nah, kalau menurut kakek itu sosok hantu itu gimana itu, Kak? Oke, terima kasih Bang Juri, Bang Rusdi. Dan memang di Pulau Bangka ini memang sebenarnya sama dengan di daerah lain ya. Sosok hantu ini atau bangsa jin ini memang cuma namanya berbeda ya, seperti kayak kuntilanak ya, memang sama ya, dimanapun ada kan ya. Bukan di Bangka aja ya, dimanapun berada ya, genderuwo atau gombel atau misalnya. Tapi kalau di Bangka ini memang yang agak beken ini sosoknya hantu mawang ya, mawang atau juga yang hantu yang sering sering memfitnahkan satu manusia atau orang yang meninggal itu, seperti kayak mencadin ya, mencadin ya. Nah, tapi kali ini memang hantu ini memang sosok hantu ini pada masa zaman dulu ya, karena memang hantu ini tinggalnya memang di mereka berdomisili memang di satu hutan, satu area atau satu hutan ya, Nigeria dan Norwegia. Hutan itu memang sangat belantara ya. Pada masa itu memang di Pulau Bangka itu memang masih hutannya masih hutan luas atau masih lebat ya, belantara ya. Tapi karena memang di dengan adanya perkembangan zaman ya, baik itu sekarang ini di Pulau Bangka ini sekarang untuk tahun-tahun 2000-an sekarang ini mungkin susah ya untuk menemukan sosok hantu yang bisa membunuh manusia ini ya, karena hutan yang ada di Pulau Bangka ini sering habis. Juga dibikin sekarang ini banyak kan ladang-ladang untuk TI ya, TI yang mengambil sawit ya, timah ya, sawit, lada ya, dulu lada ya, ladanya juga hasilnya agak turun ya, jadikan ditanam sekarang sawit dan karet ya. Nah, inilah jadi hantu inilah yang lambat laun akhirnya dia menyingkir, tidak tahu ya kemana keberadaannya. Benar. Hutan-hutan juga jarang ditemui oleh masyarakat ke dalam hutan. Benar sekali ya. Jadi hantu ini memang pernah kita sekali lagi saya sedikit kita kupaskan atau saya ceritakan ya, untuk penelitian di mana berada. Hantu ini namanya Sindai. Sindai ya. Nah, hantu ini ya. Sosok Sindai ini sebenarnya dia berbentuk seperti binatang ya. Memang dia hitam ya, hitam besar ya, kukunya panjang ya. Ini memang kita belum pernah lihat, tapi orang tua kita dulu pernah bercerita, mereka melihat pasti ya, dan termasuk juga ada dengan keluarga kita sendiri ya, pernah termasuk satu korban ya, korban dalam meninggalnya memang hakikatnya meninggalkan Allah, tapi dengan syariat itu dia di hutan yang meninggal itu. Nanti kita cerita ya, Bang Yuri bagus dia. Nah,
Sindai ini memang dia berkuku panjang dan dia mempunyai ada satu senjata ya. Sindai ini dia mempunyai ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan ini biasa ya, seperti ini memang dia berkuku panjang, tapi dia sebenarnya agak berbulu besar ya. Tapi yang untuk laki-laki dia punya senjata ya di punggungnya ya. Ya di antara di punggungnya dengan di pinggang ini dia seperti kayak ada satu kayak batu ya atau tulang ya tajam tapi dia berbentuk keris ya. Oh, itu senjatanya ya. Senjata ya, ini senjatanya yang bisa membunuh itu ya. Dia seperti kayak lebah. Nah, kayak lebah itu kan kayak dia bisa sengatannya itu kan seperti kayak tajam itu ya, nah gitu. Ya seperti kayak keris lah, berbentuk keris. Bisa juga dikeris itu ya. Nah ini yang sering dicari oleh orang-orang ya sindainya. Nah sindai ini memang dia tinggalnya di satu hutan belantara. Nah, pernah terjadi dulu di mana ada masyarakat Bangka juga tinggal, tapi kita lupa ya daerah mana ya. Tinggal di kebun ya, kebun itu dia rumah agak panggung gitu. Itu nggak jauh di pinggiran rumah itu, di sekitar rumah itu memang hutan belantara ya. Nah, jadi setiap malam itu didatangi sindai terus. Akhirnya diungsilah ya sama yang suami itu diganggu ya? Ganggu, sindai itu bisa membunuh ya. Sindai itu bisa membunuh ya. Diganggu lah, akhirnya diganggu dengan dimasukin didatangin rumahnya. Akhirnya akhirnya yang punya rumah itu yang sebagai bapak rumah tangganya, suami dari yang punya kebun itu ya. Akhirnya mengungsikan anak dan istrinya, pulang ke kota ya pulangnya. Karena resikonya besar. Resikonya besar ya. Akhirnya diungsikan, ditunggu sama suaminya. Ditunggu sama suaminya. Kedatangan Sindai masuk ke rumah itu ya. Berarti istilahnya menantang gitu kayak. Dikatakan menantang sih enggak ya, cuma ingin tahu sosok apa sih yang sering mengganggu keluarganya, mengganggu rumahnya ya. Ya ingin tahu sosok apa aja itu, binatang atau memang itu sejenis jin atau hantu ya. Nah, ditunggunya. Memang dalam malam pertama itu ditunggunya dia dengan mempunyai satu senjata ya, ada senjata seperti apa kayak senapan gitu ya. Senjata itu memang dia bikinkan rumahnya itu kan dibikinlah satu kayak kayak dua tingkat ya. Nah, seperti dia untuk berlindung ya, untuk berlindung di atas, dia berlindung atas untuk melihatin seisi rumahnya itu dan lewat atas ya, kelihatan dari bawah itu apa perilakunya siapa yang masuknya dia apa ya. Iya benar. Jadi malam pertama seperti biasa nggak ada, malam kedua nggak ada, malam ketiga itu baru datang. Nah, yang hebatnya, Sindai itu yang hebatnya 3 yang harus yang datang itu ya, anaknya, istri, yang perempuan dan laki-laki. Berarti ada keluarga juga. Iya, jin ini kan bangsa hantu ini kan sama dengan kita, cuma kita secara mereka ke alam gaib ya. Iya. Mereka dia mempunyai juga anak, punya juga. Iya, dia punya juga sosoknya raja ataupun dia mempunyai satu tahta juga ya, mimpin juga ya. Itu bangsa jin ini hantunya. Nah, dia masuk. Tapi waktu dia masuk itu pertama itu hantu Sindai perempuan itu, Sindai wanita itu dia masuk ke ini. Dilihatin kamar penghuni rumah itu dibukanya masih digeledah dilihatkan nggak ada kosong kan untuk diungsikan ya keluarganya ya bang dia diungsikan sama yang punya rumah itu kan diungsikan mereka keluarga dibukanya di satu. Kalau memang kita di Bangka ya pada masa itu ya memang kita tidurnya ada kelambu ya. Ada kelambu ya. Nah kelambu di kamar itu ada kelambu itu dibuka, bahasa kita tuh disingkapnya dibukanya itu dilihatnya apa ya, ada nggak penghuninya? Nggak ada kan, dilihat ya. Dia memang yang bapak tadi yang mengintip tadi itu memang dia udah siap dengan senjata juga, ya disiapkan dengan senapan ya. Jadi begitu kedua masuk itu anak Sindai masuk, dia kayak ada sosok anaknya. Nah nggak berapa menit itu datang rombongan. Enggak, datang satu. Anak ini yang laki-lakinya Sindai ini. Bukan pimpinnya, suaminya dari Sindai tadi ya, yang laki-laki ya, Sindai laki-laki deh. Anak hantu Sindai laki-laki ini. Jadi
kelihatan memang dia luar biasa, memang agak serem kata dia kan. Kukunya luas sampai ke tanah itu kukunya tuh ya. Badan semua berbulu hitam semua tuh ya. Mata merah ya. Ya, mata merah besar ya, seperti kita suka gambarin lagi mana bentuknya ya. Dia menyeramkan. Ya, begitu dia pas untuk momennya yang lebih akurat untuk membunuh Sinda itu ya, ditembaknya. Yang pemimpinnya Dari Yang laki-laki Sinda itu ditembaknya Sinda itu. dari bunyinya tadi. Ya kena, memang kena ya, nggak sampai kena di agak ke mana, ke arah posisi hampir ke dada aja kena ya. Oh, iya. Nah Sinda itu kabur. Takut juga berarti dia kayak. Takut ya mungkin bunuhnya. Makanya Sinda ini kita tanda tanya, Sinda ini apakah dia memang dia dikatakan jenis binatang? Iya. Tapi secara gaibnya memang dia termasuk bangsa jin, seperti kayak mawang ya. Mawang itu yang dari katakan mawang itu manusia binatang, makanya sebelah mawang. Gimana maksudnya? Makanya seperti yang Natok bilang tadi, dia sosok Pindai ini dia wujudnya padat. Ya, karena Atok tadi bilang waktu ditembak itu bisa melukai sosok Pindai itu tadi. Oh iya. Jadi sosoknya itu padat seperti manusia. Ya, seperti binatang. Dia mempunyai wujud nyata bisa. Kalau yang lain kita kan ya mungkin kayak pocong atau kalau ditembak kan mungkin enggak pasti. Iya. Ini Sinda juga sampai darah lagi keluar. Nah, bisa melukai kan. Darahnya masih keluar juga. Akhirnya Sinda lari ke depan itu ya. Akhirnya bapak itu karena darah keluar, bapak itu turun. Mungkin itu siluman ya, rasa gitu. Jadi kata siluman ini juga seperti gimana ya? Antara dua digandakan alam nyata dan alam gaib. Banyak karena sosok siluman ini yang sering kita sebut siluman ini banyak kan di bahasa buaya ya. Iya. Karena buaya ini memang dari asal muasalnya dari binatang. Dia binatang. Kalau memang dia usianya sampai udah puluhan tahun sampai ratusan tahun, buaya ini, sosoknya buaya ini, memang dari kecil memang dia binatang. Tetesan telurnya dari binatang. Tapi begitu usianya buaya ini sampai ratusan tahun, akhirnya menjadikan siluman itu buaya itu. Bisa dikategorikan siluman itu. Karena dia mempunyai satu seperti kayak apa namanya, si buaya ini bisa ada di buaya ini namanya si A di daerahnya sini, tapi karena kita sering bertemu dengan dia dari kecil, bisa kita panggil juga di daerah tempat lain si A tadi bisa datang. Itulah namanya satu auranya ya, aura silumannya itu. Kalau sisi binatang si buaya ya. Nah ini. Nah, Sinda ini tadi, kita kembali ke Sinda ya, kan harus di Banduri ya. Ya, Sinda ini tadi, begitu dia berdarah, bapak itu turun. Bapak itu turun, dilihatnya Sinda itu udah, depan rumah itu udah, gimana ya, berguling-guling, akhirnya terbaringnya, ditunggulah bapak itu sampai besok ya. Sampai siang ya. Nah, sampai siang itu, akhirnya Sinda ini, masih ada ya? Masih ada. Masih terbaring. Enggak tahu itu bapak tuh belum meriksa apa dia udah mati atau di mana Sinda. Tapi Sinda itu ada terbaring di depan rumahnya itu. Karena mungkin ya pondok itu ya. Itu di bapak itu ya masih ada juga kan ketakutan. Oh iya jelas ya. Antara takut berani. Dia berani karena sering diganggu gitu kan. Tapi tetap ada sisi takutnya karena dia sendirian. Dan ternyata dilihatnya ada 3 sosok yang datang. Dikiranya mungkin selama itu cuma 1 sosok gitu ya. Jadi ada 3, satu keluarga gitu datang kan. Nah, tapi yang ada unik lagi masalah Sinda tadi, waktu dia pas pagi itu, bapak ini yang punya rumah itu akhirnya melaporkan ke kampung-kampung, ke warga ya. Datang ramai-ramai ke warga. Yang anehnya tuh Sinda itu, dia waktu masuk ke rumah itu bentuknya nggak begitu besar, tapi memang ya kalau kita kategorikan ukuran kita ya besar, kayak gimana ya posisi kayak kita pernah nonton gorila itu ya. Iya kayak gorila aja. Tapi begitu dia mati itu Sinda itu besarnya seperti kayak bentuknya 2 kali sapi. Kerbau itu ya atau seperti gajah lah gitu ya. Besarnya itu ya Sindanya, akhirnya digali lubang, ditanam lah ya, ditanam itu Sinda. Nah yang satu lagi ada cerita lagi itu ini memang satu kejadian yang nggak bisa kita lupakan sama sekarang ya, termasuk masih juga masih ada dari hubungan keluarga kita ya. Nah itu juga Sinda ini juga bisa yang dikatakan saya bisa membunuh manusia ini
waktu itu pencari madu. Mencari madu. Pencari madu ya. Nah, dia mencari madu ini ke hutan nih. Dia mencari madu ini ke hutan. Dilihatnya pada siang hari itu dia menemukan madu. Di pohon memang sarang madu gitu ya. Sarang madu memang besar. Sedang bergelantungan di satu pohon. Iya. Madu ini kan tinggi biasanya. Iya tinggi. Pohon itu memang tinggi. Dilihatnya ada madu. Oke, ditandanya. Nanti dipikirin si almarhum ini, dia udah meninggal ya. Jadi dipikir almarhum ini nanti malam. Ambil ya. Subuh ya, dia ngambil. Biasanya subuh. Ya, subuh ya. Jadi sekitar jam 4, jam 3-an ya pagi ya. Itu jadi mereka kan ngambil madu ini kan harus pakai asap. Kalau daerah Bangka ya, harus kita mengeluarkan asap biar lebah ini Si induk madu tadi. ya lebah itu lari ya. Jadi meninggalkan sarangnya yang meninggalkan madu tadi ya. Nah, cuma salahnya almarhum ini karena dia pergi itu dengan saudaranya juga itu sama saudaranya juga. Dia yang apa namanya? Yang cuma yang dipermasalahkan waktu dia tidak melihat pada siang hari itu. Dahan keberapa madu itu? Posisinya itu Posisi di pohon itu waktu ditemukan siang hari itu. Waktu malam itu dia lupa, tidak menghitung dahan keberapa. Dari dasar tadi ya. Iya, dasar keberapa madu itu bersarang ya, lebah itu bersarang membuahkan madu ya. Akhirnya dinaiklah pohon itu. Nggak tahunya ya, karena sosok Sindai tadi menyerupai madu. Bisa menyerupai juga aja. Iya, Sindai itu kan bergulung. Dia mungkin berkamuflase. Benar, dia berubah. Iya, kayak bunglon. Dia menyerupai madu tadi. Iya, jadi dia bergulung seperti lebah. Sarang madu hitam. tadi. Ya, seolah-olah dipikirnya tadi. Itu sarangnya. Sarang ya. Tiba-tiba rupanya bukan dahan pohon yang madu itu. Ternyata masih di atas, masih di atas, di tengah itu yang dilihatnya. Begitu dia ngambil, dia jatuh. Ya, perasaan penglihatan dia tadi itu udah ranting apa dahannya tadi ya? Benar, dahan yang dihinggapi oleh lebah madu tadi ya. Akhirnya dia jatuh ngambil madunya karena yang dari bawah itu udah memperingatkan. Bukan dahan itu. Tapi mungkin udah ketinggian itu enggak. Iya, udah dikasih kode ya di aba-aba ya. Bukan dahan itu, masih dahan masih di atas ya. Dia masih dahan itu ternyata jatuh. Akhirnya jatuh. Dilihatnya saudaranya jatuh itu. Meninggal tempat. Kalau menurut Ato, Sindai yang bergelantungan di dahan itu, dia itu sedang menunggu mangsa atau tidur? Nah, inilah yang Sindai itu begini. Sindai ini kalau kita kembalikan dengan cerita satu lagi ini ya, walau alam bisawab ya, tapi ini satu cerita kita dapat informasi juga ya. Sindai memang kalau dia berhadapan dengan manusia di hutan itu, memang dia bisa membunuh. Berarti dengan cara itu tadi dia membunuhnya. Iya, dengan cara apa? Akhir cara dia mengelabui satu pikiran manusia itu dengan menyerupai sosok lebah yang lagi di sarang madunya itu. Tapi dihinggapnya bukan dahan yang sebenarnya. Memang ada madunya siang hari dilihat ada. Tapi malam hari itu dahan berbeda dahannya itu untuk yang madu itu. Karena ada yang ahli di atas, dahan yang di tengah-tengahnya mungkin kayaknya. Benar, dahan yang dimanipulasikan oleh Sindai ini dahan yang membuat kematian. Mungkin gambaran aku cuma palsu istilahnya kayak. Benar. Mungkin pada zaman itu pencahayaannya itu hanya menggunakan sinar bulan. Mungkin kemungkinan juga bisa ya. Zaman kalau dia menurut kan kalau lampu sentral mungkin belum ada. Atau ada waktu itu kejadian ini nggak salah saya nggak itu tahun 80-an masih 80-an 80-an mau memasuki tahun 90 ya tahun jadi 90. Kembali saya bilang udah center udah ada ya. Center kita kan panjang kayak gini dulu kan panjangnya sampai baterai itu sampai 6 kan sampai 5 ini panjangnya pemborosan itu ya. Nah itulah akhirnya inilah yang dikatakan sosoknya hantu Sindai ini bisa membunuh manusia. Itu dengan cara manipulasi dan bisa mendatangi ke rumah dan bisa mendatangi dengan orang-orang yang lagi berkemah bertenda.
Lagi tenda didatangi juga, kayak lagi kemah, lagi camping ya, bikin tenda malam-malam itu didatangi lagi. Kalau dia ke rumah itu tadi kan maksudnya tujuannya itu mau mencari makan atau apa itu kayak? Ya membunuh juga itu. Sepertinya karena dia memasuki mencari makan. Iya, dia masuki, dia membukakan sampai membukakan kelambu kamar tempat tidur manusia ini kan seolah-olah memang dia tahu dengan baunya manusia ini. Mungkin bisa jadi manusia itu buat santapan juga loh. Gimana? Bisa jadi manusia yang dia bunuh itu bisa jadi itu santapan mereka. Alah, kalau Dimakan atau gimana? Nah, itu walau-walau ya. Kalau dia hantu makan itu nggak tahu ya kita ya. Belum pernah ada hantu makan kayak makan apa namanya? Makan manusia Kayak makan apa air panggang gitu, makan gitu enggak ya? Kalau ini maaf ya, Bang Juri, hampir mirip ceritanya sama Atok tadi. Itu di satu udahan juga. Begitu benar-benar di center, apakah kemungkinan waktu itu sosok itu kaget waktu kena pencahayaan center itu tiba-tiba menjatuhkan sesuatu begitu dilihat dipatasin penerangan itu ternyata itu bagian paha manusia. Nah, dia kan Itu ya, Sinda ini kan bisa membunuh tuh bukan dengan lewat taring dia. Dia kan ada di sini yang saya ceritakan tadi ya, saya uraikan lagi tuh. Dia seperti kayak ada keris yang benar tajam ya, senjatanya. Iya, kayak batu ya, atau kayak seperti kayak tulang ya. Tulang, ya, kayak gading gitu ya, kayak tulang itu. Tapi dia berbentuk seperti keris. Kalau kita bilang keris ya keris, tapi kita bilang tulang ya tulang gitu ya. Jadi dikategorikan bisa batu juga bentuknya. Tapi bentuk tajam luar biasa, tajam keris ya. Dengan inilah dengan yang senjatanya itu kan ya. Ya bisa ini. Beda dengan mencadin ini cuma hanya bisa dia mendatangi seseorang itu dia minta pertolongan ya. Itu kalau beda dengan Mawang. Mawang ini memang dia sosok Mawang ini membantu manusia ini. Di mana manusia di Bangka ini memang kita kembali lagi dia bisa membantu berburu, ya Mawang ya, bisa membantu waktu nelayan nangkap ikan ya di Muara-Muara ya, kalau Mawang ya. Itu Bang Juri bagus dia masalah Sinda ini ya. Bang Juri, mungkin sekian ya penjelasan dari kakek tentang hantu yang bisa membunuh tadi, apa namanya tadi? Sinda. Jadi mungkin tambah sedikit Bang Juri mengingatkan untuk di zaman sekarang ini, Bang Juri, mungkin sosok Sinda itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita di sini beredukasi untuk mengenalkan sosok hantu yang ternyata nggak kalah seremnya, nggak kalah menakutkannya dengan setan-setan yang ada di tempat lain, ya. Iya. Mungkin zaman anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu gitu kan, mungkin tahunya pocong, tapi ada sosok di Bangka ini Sinda yang bisa membunuh manusia. Dan itu terjadi tahun 80-an ke bawah gitu ya. Mungkin tahun 90-an masih ada sosok itu. Tapi sekarang mungkin karena udah banyak perumahan, udah banyak lahan, nggak tahu kemana larinya. Kan sekarang makanya Bang Juri dan manusia, maka Sinda ini juga disebut juga dengan kalau Bangka yang tua kita dulu menyebutnya itu adalah hantu lebah. Memang dia sasarannya memang sebenarnya Sinda ini yang mencari madu. Sasarannya madu. Iya, pengusung madu ya, mencari madu lebah itu ya. Memang itulah Sinda sasarannya yang sering terjadi ya. Terjadi rata-rata banyakkan yang meninggal itu jatuh dari pohon itu sosoknya kalau saksi itu yang melihat yang mengikuti itu sosoknya Sinda itu ya. Dan di Bang Juri ya. Tentunya semoga percakapan kita pada malam ini bermanfaat buat seluruh masyarakat Bangka Belitung, dan kami akan terus selalu mencari lagi sejarah ya, baik itu misteri maupun sejarah Pulau Bangka ya. Oke. Sekian mungkin kita pisah ya. Buat semua jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, dan share, dan subscribe, dan juga jangan lupa tombol lonceng. Oke. Akhir kata, yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.